Saya Dina Rastuti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hukum yang dilanggar yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Silvi Ayuningsih, bahwa atas permohonan para penggugat yang di dalamnya ada Bank Mandiri, tim kurator PT Tripanca, dan juga Bank Ekspor Indonesia, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan, yaitu putusan nomor 1 Pailit lain-lain tahun 2009 PN Niaga Jakarta 1 PST Zo nomor 33 Pailit 2009 PN Niaga Jakarta PST tanggal 17 Februari 2010 yang tujuan utamanya untuk mengembalikan uang lelang sejumlah 277 miliar 500 juta rupiah beserta bunga kepada tim kurator PT Tripanca. Menurut kurator PT Tripanca, Bank Mandiri dan juga Bank Ekspor Indonesia, hal yang dilakukan oleh Bank Mega dengan eksekusinya dianggap merugikan karena membuat kurator PT Tripanca tidak bisa mengoptimalkan harta pailitnya dengan alasan telah dijual atau dilelang sepihak oleh Bank Mega. Namun, Bank Mega sendiri juga tidak tinggal diam. Bank Mega beranggapan bahwa tindakannya benar berdasarkan hukum yang jelas dengan tujuan untuk mengamankan jaminan jika PT Tripanca tidak mampu membayar. Menurut para hakim Mahkamah Agung, putusan Hakim Pengadilan Niaga menyatakan agar menyerahkan uang hasil pelelangan kepada kurator membuat rancu Mahkamah Agung, di mana putusan Hakim Pengadilan Niaga hanya berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Kepailitan dan telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga hanya memutuskan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Kepailitan. Hal ini tentu jelas akan menimbulkan kekeliruan putusan. Mahkamah Agung juga telah menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh kurator PT Tripanca, Bank Mandiri, dan juga Bank Ekspor Indonesia dengan alasan bahwa Judeks Fakti Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah tepat dan tidak ada kekeliruan. Dan dalam Judeks Juris juga tidak perlu dipermasalahkan, sehingga sebenarnya tidak perlu adanya peninjauan kembali. Eksekusi fidusia itu sendiri harusnya dapat dilakukan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan juga sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang di dalamnya dijelaskan bahwa dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek dapat dijual di pasar atau bursa. Penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui perlelangan umum, kecuali jika harga tidak menguntungkan bagi kedua pihak, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan, asalkan disepakati oleh debitur dan juga kreditur. Artinya, dalam kasus ini, Bank Mega bukan merupakan pihak yang melakukan kesalahan dalam penjualan objek yang menjadi barang jaminan fidusia. Sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan Bank Mega telah berdasarkan hukum yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami dengan materi kredit dan hukum perjanjian jaminan yang di dalamnya membahas tentang kasus hukum terhadap polemik sengketa jaminan fidusia. Saya mewakili teman-teman yang lain meminta maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.